Halo, selamat sore sahabat Aga. Kembali lagi bersama saya Aga Dana Tendean. Kembali lagi bersama saya di channel saya. Oke, kemarin saya menjelaskan tentang apa sih itu tentang macam-macam keperawatan jiwa dan apa itu namanya skizofrenia. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu namanya TBC atau yang dikenal dengan tuberkulosis. Oke, langsung saja. Apa sih itu TBC? TBC yaitu suatu penyakit atau bakteri menular yang berpotensi untuk menyerang paru-paru. Dan kuman atau bakteri ini yaitu yang dinamakan Mycobacterium tuberculosis. Oke, TBC ini akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama kurang lebih dari 1 bulan. Dan biasanya batuk ini batuk berdahak dan biasanya mengeluarkan dahak. Nah, kuman TBC ini tidak hanya menyerang paru-paru saja, tetapi kuman TBC ini juga menyerang tulang, usus maupun kelenjar. Penyakit ini biasanya ditularkan oleh percikan ludah atau batuk, bahkan bersin dari penderita atau pasien si TBC ini tadi. Nah, langsung saja, penyakit ini biasanya lebih rentan terkena oleh penderita yang biasanya kondisi tubuhnya rentan atau lemah. Biasanya misalnya menyerang orang yang terkena HIV/AIDS. Biasanya komplikasinya seperti itu. Oke, yang kedua, gejala TBC itu apa sih? Oke, gejala TBC ini yang pertama yaitu demam. Dan yang kedua, orangnya mudah lemas. Dan ketiga, batuknya kurang lebih dari 1 bulan. Dan yang keempat, berat badannya ini turun. Dalam 1 bulan itu berat badan penderita TBC akan bisa turun drastis. Dan yang kelima, tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan ini kayak apa? Ya, penderita TBC ini akan tidak nafsu makan. Karena kenapa? Karena dia merasakan sakit dari nyeri berat badannya ini tadi. Dan yang ke-6, nyeri dada. Nah, dia akan merasakan nyeri dada serta sesak nafas pada area pernafasannya. Dan yang terakhir yaitu berkeringat di malam hari. Nah, berkeringat di malam hari ini si pasien TBC ini akan merasakan berkeringat di waktu malam hari. Nah, oke, itu tadi gejala tentang TBC, dan saya akan sekarang menjelaskan tentang pengobatan. Pengobatan TBC itu kayak apa sih? Oke, pengobatan TBC ini bisa disembuhkan dan tidak akan berakibat fatal kalau si pasien mampu mengikuti saran dan prosedur dari nakes, yaitu dari perawat maupun dokter. Nah, prosedurnya kayak gimana? Nah, pengobatan TBC ini akan dilakukan minimal 6 bulan. Dalam 6 bulan ini, si pasien TBC tidak boleh putus obat. Kalau putus obat, pengobatan akan dilakukan mengulang lagi dari awal. Nah, sarannya yaitu pengobatan harus setiap hari rutin selama minimal 6 bulan ini jika pasien mau sembuh total dari TBC. Apabila berhenti minum obat selama waktunya, kita di TBC akan kebal terhadap obat-obatan yang sudah diberikan oleh nakes maupun perawat dan dokter. Jika hal ini terjadi, TBC akan menjadi kebal dan berbahaya dan sulit untuk disembuhkan. Nah, obat-obat apa sih yang bisa diminumkan oleh penderita si pasien TBC ini? Biasanya obat-obatan yang akan diberikan oleh nakes, yaitu dokter biasanya akan ngasih resep obat ini seperti halnya isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. Nah, biasanya dokter akan memberi obat itu. Nah, obat-obatan ini juga akan mempunyai efek samping. Apa sih efek obat-obatan dari si penderita TBC ini? Pertama, efek obat ini warna kuning atau kencing menjadi kemerahan. Kedua, menurunnya efektivitas pil KB bila yang terkena wanita, KB suntik atau KB susu.
Dan yang ketiga, menurunnya syaraf. Dan yang keempat, gangguan penglihatan. Penglihatan pun juga akan jadi kabur. Dan yang kelima, gangguan fungsi hati. Nah, untuk penderita yang sudah kebal biasanya akan menjalani pengobatan dan dengan kombinasi obat yang lebih banyak dalam biasanya kurang lebih 18 sampai 24 bulan. Nah, selain pengobatan, penderita TBC ini kontrol dan menjalani pemeriksaan dahak sputum untuk memahami kesembuhannya, yaitu untuk memantapkan kesembuhannya. Oke. Dan yang terakhir ini, saya akan melaksanakan pencegahan. Pencegahan TBC itu apa sih, Aga? Nah, pencegahan TBC ini pertama, tutup mulut jika kalian bersin maupun batuk. Dan yang kedua, tidak membuang dahak atau meludah di sembarang tempat. Dan yang ketiga, pastikan rumah kalian memiliki sirkulasi dan ventilasi udara. Karena sirkulasi dan ventilasi udara ini akan memberikan udara dan sinar matahari yang masuk ke dalam rumah, sehingga untuk terkena tuberkulosis akan sedikit. Dan yang terakhir, jangan tidur dengan orang yang menderita penyakit TBC sebelum dokter memastikan kalau si penderita itu tadi sudah sembuh. Mengenai tentang TBC atau tuberkulosis, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen bersama perawat masyarakat sehat. Oke, salam kompak selalu.